Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Sudarwati dari TBM Kinanti Porno Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membaca sebuah kisah inspiratif dari buku Daring Oke Guru Milenial dengan judul Setio. Penulisnya adalah Ibu Ratih Asti Supriyanto. Mau tahu kisahnya seperti apa? Mari saya bacakan. Keluhan demi keluhan datang silih berganti. Seakan topik tentang Setio tak habis-habisnya menjadi bahasan di ruang guru. Bagaimana tidak? Dia adalah siswa unik yang selalu mengejutkan guru-guru di sekolah itu. Meskipun sudah duduk di kelas paling ujung, namun sepertinya tak ada semangat yang menunjukkan bahwa dia siap lulus dan menjadi remaja yang sebenarnya. Terlebih kebijakan yang mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring atau dalam jaringan atau biasa disebut PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mengingat kasus corona di Indonesia semakin meningkat. Selaras dengan meningkatnya kasus, bahasan tentang Setio pun semakin tak terkendali. Bayangkan, ketika pagi Setio dikeluhkan oleh guru IPS, belum 5 menit guru lain masuk dan mengeluhkan siswa yang sama. Saat beberapa guru sedang membahas tentang Setio ini, masuklah sang wali kelas yang sedikit berteriak memecah ruangan. Setio lagi, ya Allah! Terhentilah semua pembicaraan dan semua guru mulai fokus pada sang wali kelas. Semua tugas belum ada yang dikumpulkan. PTS bulan lalu juga tidak selesai. Belum lagi tugas-tugas yang dikeluhkan guru mapel. Kepingin nangis rasanya, bu. Bingung, ingin menanggapi salah seorang guru mapel bahasa Inggris. Miss Ria yang tidak mengajar Setio berkata, padahal dulu pas kelas 7 pintar loh bu. Nilai di pelajaran saya juga bagus. Kenapa ya sekarang gitu? Sang wali kelas, Miss Tina yang juga guru bahasa Inggris menimpali. Kayaknya selama PJJ itu tambah parah bu. Bu Hida, guru bahasa Indonesia menambahkan. Apa mungkin karena PJJ? Jadi begitu ya? Beberapa siswa lain juga ada yang belum selesai PTS-nya. Iya Bu Hida, tapi ini sudah keterlaluan. Sudah beberapa hari saya hubungi juga tidak ada respon. Menyepelekan dia, jawab Mistina. Saat obrolan itu berjalan, tiba-tiba HP Mistina berbunyi dan Mistina berteriak, akhirnya dibales bu. Panjang umur nih si Setio. Jawab gimana bu? Timpal beberapa guru dengan tidak sabar. Dengan lantang, Mistina membaca pesan yang baru saja dia terima. Ada apa, Miss? Begitu jawaban Setio. Ya Allah, jawabannya santai banget, Bu. Di sini udah panas gara-gara dia loh. Mendengar jawaban dari Setio tadi, salah satu petinggi sekolah pun berkata, baiklah, minggu depan kita agendakan home visit.
pembagian akan segera diumumkan. Singkat cerita, pembagian pun diumumkan. Petugas home visit ke rumah Setio adalah Miss Tina selaku wali kelas dan Miss Ria yang juga merupakan guru BK. Kedua guru itu sedikit mengeluh saat tahu ternyata rumah Setio jauh di luar kota itu. Namun mau bagaimana lagi? Pembagian sudah ditentukan dan mau tidak mau harus dilaksanakan. Satu hal yang tidak mereka tahu, akan ada pelajaran berharga dari tugas mereka kali ini. Tiba saatnya pengalaman tak terlupakan mereka dimulai. Awalnya mereka mendata siswa yang akan mereka kunjungi minggu itu. Ada 7 siswa yang harus mereka datangi. Mulai dari yang paling dekat hingga terakhir rumah Setio yang jaraknya tak usah ditanyakan lagi. Di rumah pertama hingga kelima, acara home visit berjalan sangat memuaskan. Setiap mereka masuk, orang tua atau wali siswa yang menyambut. Semua keluhan orang tua disampaikan langsung dan mereka catat dengan sesama untuk menjadi evaluasi di sekolah. Tidak ketinggalan, mereka tanyakan pula semua tugas yang belum dikerjakan oleh masing-masing siswa. Pembicaraan akrab bahkan candaan dari kedua guru itu dan orang tua menjadi pemandangan yang terlihat setiap kali mereka bertamu di rumah para siswa hari itu. Selain bisa menyapa siswa mereka dan melepaskan rasa rindu, setelah sekian lama tak berjumpa, tak jarang para orang tua atau wali siswa juga telah menyiapkan buah tangan untuk dibawa kedua guru itu. Sampai di rumah berikutnya keadaan sedikit berbeda. Namanya Rizky. Dia tinggal sendirian di rumah kayu peninggalan kakeknya. Mulailah kedua guru itu sadar bahwa tak semua siswa yang mereka ajar adalah anak yang beruntung. Bisa tinggal bersama orang tua sepanjang hari dengan semua kebutuhan yang sudah dipenuhi. Rizky merupakan anak dengan orang tua tunggal dan tidak memiliki satupun saudara. Kedua guru itu sedikit tahu cerita tentang Rizky. Kabarnya, Rizky bukan anak kandung sang ibu. Bahkan perceraian antara sang ibu dengan suaminya pun disebabkan oleh Rizky. Suami dari ibu Rizky tidak menginginkan kehadiran Rizky yang merupakan anak berkebutuhan khusus. "Ibu kemana, Mas?" tanya Miss Tina kepada Rizky untuk membuka pembicaraan siang itu. "Ibu kerja, Miss. Pulangnya nanti sore. Tapi ibu nitip ini," sembari memberikan uang SPP bulan itu. "Terus, kamu sendirian di rumah? Sudah makan belum?" tanya Miss Ria menanggapi. "Belum, Miss. Nanti gampang," kata Rizky. Terdiam sejenak kedua guru itu, kemudian Miss Tina memecah keheningan dengan berkata, "Ah, Rizky kan hebat ya. Pasti udah bisa menyiapkan makan siang sendiri. Sudah bisa masak apa saja, Riz?" Hehehe, jawab Rizky dengan senyum malu-malu. Sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan oleh kedua guru tersebut. Namun karena waktu sudah siang, mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat jalan keluar dari rumah Rizky, Miss Tina berkata pelan pada Miss Ria, "Itu loh, Miss, ibunya Rizky hampir setiap hari lembur menjahit sampai jam 12 malam. Cari tambahan uang buat membelikan kuota Rizky biar bisa ikut pembelajaran daring." Tambah bergetar hati mereka membayangkan betapa besar perjuangan keluarga ini agar Rizky bisa seperti teman sebayanya, mendapat pendidikan yang baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 2. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah Setio. Di jalan menuju rumah Setio, keduanya terbayang
kenyataan yang baru saja mereka saksikan tentang rezeki. Matahari sudah berada di barat saat mereka sampai di rumah Setio. Awalnya mereka disambut hangat oleh seorang pemuda yang kira-kira berumur 17 tahun. Itu siapa, Miss? Kakaknya Setio ya, bisik Miss Ria kepada sang wali kelas. Iya, Miss, kayaknya. Tapi kakaknya itu ada 2 setahu saya. Yang sering ke sekolah bukan ini. Saya baru lihat, Miss, jawab Miss Ria setelah membalas sapaan kakak Setio. Setelah keduanya masuk, sang kakak memanggil Setio. Rumah Setio lebih besar dibanding dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Di depan rumah tertanam beberapa pohon rindang seperti rambutan dan belimbing. Daun-daun berserakan tanda jarang sekali dibersihkan. Di samping rumah terdapat sisa-sisa material yang terbengkalai. Di rumah bagian samping terparkir mobil yang sudah usang, dikelilingi tanah di setiap sisi bannya. Pasti sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Beberapa saat kemudian, Setio keluar dari kamarnya. Dia semakin kurus tidak terurus. Kantong matanya jelas, dan saat melihat kedua gurunya itu, ia tersenyum pelit. Gimana kabarnya, Mas? Kok kamu tiba-tiba hilang dari peredaran? Tanya Miss Tina. HP-ku rusak, Miss, jawab Setio singkat. Terus? Sekarang masih rusak? Tanya Miss Ria penasaran. Sudah benar, tapi kontaknya banyak yang hilang. Jadi tidak bisa mengerjakan tugas. Usaha dong, Mas. Tanya rumah teman kamu, apa langsung bilang ke Miss Tina? Jawaban Setio tidak terduga. Nggak punya nomornya juga. Lah, selama ini nggak pernah kontak sama teman-teman kamu? Lanjut Miss Ria. Enggak, jawab Setio lagi. Tidak habis pikir kedua guru ini. Kok ada siswa yang sebegitu tertutupnya? Terus, kegiatan kamu apa saja, Mas, selama PJJ ini? Ngegame itu, Bu, di kamar terus, jarang keluar-keluar, timpal kakaknya. Mendengar kakaknya, Setio pun hanya diam tanpa mengelak. Benar, Mas, tanya Miss Tina ingin meyakinkan. Setio hanya tersenyum. Kamu sudah makan, Mas? Tanya Miss Ria. Kali ini kakaknya menyaut dengan spontan. Belum, Bu. Anak itu jarang makan. Kalau disuruh makan susah. Kalau dipanggil-panggil nggak jawab. Ngegame terus, kata sang kakak dengan nada lebih tinggi. Tapi lagi-lagi Setio hanya terdiam. Kemudian guru-guru itu ngobrol dengan kakak kedua beradik tersebut. Namun tetap saja Setio lebih memilih diam. Dari obrolan panjang dengan mereka, kedua guru itu sekarang akan mendapat pelajaran berharga. Setio kehilangan sang ibu 1 tahun yang lalu. Dia memiliki 2 kakak laki-laki bujang yang bahkan jarang bertegur sapa dengannya walaupun tinggal satu atap. Ayah Setio bekerja jauh di luar daerah dan hanya pulang ke rumah 2 minggu, bahkan 1 bulan sekali. Rumah sebegitu sangat besar sering hanya ditinggali oleh Setio bila sang kakak pertama bekerja dan yang kedua menuntut ilmu. Sebelum berpamitan, Miss Ria menanyakan 1 pertanyaan lagi kepada Setio yang mungkin membuat mereka miris dengan kehidupan Setio saat ini. Kamu tadi sudah sholat subuh? Katanya ngegame sampai pagi dengan enteng tanpa dosa. Setio menjawab, belum. Pulang dari rumah Setio, kedua guru ini merenung. Betapa pentingnya peran keluarga untuk membentuk karakter seorang anak. Terlebih orang tua. Apabila peran satu orang tua hilang, maka jalan anak mencari jati diri akan sulit dihadapi.
terlebih tanpa keduanya. Setyo yang piatu ditambah sang ayah yang tidak di rumah membuatnya menjadi pribadi yang tidak peduli terhadap apapun. Agama, pendidikan, bahkan sosialisasi dengan anggota keluarga lainnya. Dia seakan tidak membutuhkan apapun dan tidak harus bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada siapapun. Kasihan Setyo. Kedua guru itu hanya bisa membimbing Setyo dengan terus menghubungi dia dan memberikan perhatian yang dia butuhkan. Hari itu, kedua guru muda baru saja mendapat pelajaran hidup yang amat penting. Itu semua karena adanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Demikianlah salah satu kisah inspiratif dengan judul Setyo, karya Ibu Ratih Asti Supriyanto dari buku Daring Oke Guru Milenial. Jika Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia menginginkan membaca buku ini, bisa menghubungi saya di nomor WA di bawah ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekhilafan. Sampai ketemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.